Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda, berdiskusi serta melanjutkan kajian kita di channel ini. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel Jumpa Hamzah, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi dan manfaat kepada Anda semuanya. Untuk Anda yang tentunya pernah menempuh pendidikan baik di bidang umum ataupun di bidang keagamaan seperti di sekolah madrasah ataupun sekolah berbasis agama yang disebut dengan sekolah madrasah ataupun pondok pesantren, tentu Anda tidak bisa terlepas dari yang namanya pendidik di antara kedua sekolah tersebut. Ya, biasanya sekolah umum itu identik dengan guru. Ya, guru biasanya adalah seorang profesi atau sebuah profesi yang ditekuni oleh beberapa orang, dan guru ini biasanya memiliki ciri-ciri menempuh pendidikan di jenjang S1 keguruan. Ya, sebuah profesionalitas yang harus ditempuh oleh seorang guru. Kemudian ada pendidik yang dimana pendidik ini biasanya bermuara kepada pendidikan agama yang disebut dengan ustadz atau ustadzah. Tetapi di Indonesia kita melihat banyak beberapa fenomena di mana terkadang, ini hanya kadang-kadang ya, terkadang sosok ustadz ini lebih dikeramatkan atau lebih sakral ketimbang profesi guru atau sosok guru dan ibu guru itu sendiri. Ini akan kita coba kaji di episode kali ini. Kenapa sih profesi guru itu tidak lebih dipandang atau tidak lebih terhormat dalam tanda kutip ya, lebih dihormati daripada sosok seorang ustadz atau ustadzah. Ayo kita cari tahu dan kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Apa yang disebut dengan profesi guru atau ibu guru untuk mereka yang berjenis kelamin perempuan? Ya, guru merupakan sebuah profesi yang sangat agung sekaligus mulia, karena guru itu adalah sebuah profesi yang melewati beberapa tahapan, terutama mereka yang menempuh pendidikan di kampus atau perguruan tinggi berbasis ilmu kependidikan dan keguruan. Tentunya guru ini banyak macamnya. Ada guru yang berfokus kepada guru kelas, ada guru yang terfokus kepada mata pelajaran, bahkan ada seorang guru besar yang disebut dengan profesor. Itu secara ringkas ya profesi guru. Jadi seorang profesi guru itu merupakan sebuah profesi yang sangat profesional yang ditekuni oleh beberapa orang, termasuk ibu guru yang dalam tanda kutip adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan. Guru ataupun ibu guru ini sama-sama memiliki peran yang sangat besar terhadap dunia pendidikan, karena tanpa mereka kita tidak bisa membaca, menulis, berhitung atau literasi. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar ketika kita menempuh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Jadi mari kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang sudah membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Tentu kita tidak bisa pungkiri, tanpa jasa seorang guru kita tidak bisa merasakan dan kita tidak bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih kepada guru-guruku. Nah, di satu sisi yang berbeda, di Indonesia terdapat fenomena ada sebuah profesi yang mirip-mirip dengan guru, dan biasanya profesi ini juga sebagai profesi pendidik. Ya, pengajar dan pendidik ini sebetulnya dua hal yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mencerdaskan anak didik dan peserta didik. Nah, profesi apa itu? Ada sebuah profesi yang disebut dengan ustadz ataupun ustadzah. Ya, kata ustadz dan ustadzah ini di dalam kosakata bahasa Arab ternyata memiliki makna guru, di mana ustadz itu adalah guru laki-laki dan ustadzah adalah guru perempuan. Ternyata kata ustadz itu juga ada dalam kosakata bahasa Persia. Bedanya kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab memakai ustadz, huruf dzal, kemudian kalau di dalam bahasa Persia itu tidak ada nuktohnya atau tidak ada titiknya, alias memakai huruf dal. Beda dengan bahasa Arab, yaitu ustadzun atau ustadzatun kalau di dalam guru perempuan. Tetapi kalau dalam bahasa Persia, ustadz dan ustadzatun sama, tetapi bedanya tidak menggunakan huruf dzal, tetapi menggunakan huruf dal. Pertanyaannya adalah kenapa di Indonesia seolah-olah ini tidak semua ya. Di Indonesia itu seolah-olah sosok ustadz dan ustadzah ini lebih sakral dan lebih dimuliakan daripada sosok seorang guru. Kemudian ada sebuah stereotip yang berkembang di masyarakat kita,
seolah-olah guru ini selalu identik dengan mata pelajaran umum, sedangkan kalau ustadz dan ustadzah itu selalu identik dengan mata pelajaran ilmu-ilmu keagamaan. Apakah seperti itu? Mari kita analisis satu persatu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada 4 faktor. Ya, ini saya ungkapkan berbagai sumber, dari berbagai sumber, kemudian dari pengalaman pribadi, karena dulu saya juga pernah mengajar di beberapa sekolah tentunya. Jadi ada 4 faktor kenapa sosok ustadz dan ustadzah ini sangat dimuliakan dan lebih dihormati dalam tanda kutip ya daripada guru dan ibu guru. Nah, kita analisis pertama dari segi bahasa. Jadi kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Pertama, bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi kosakata-kosakata dari bahasa asing, terutama dari bahasa Arab dan bahasa Latin, sehingga mengakibatkan transliterasi bentuk penggunaan sosok ustadz dan ustadzah itu kerap kali diidentikan dengan penggunaan bahasa-bahasa Arab. Dan kemudian orang Indonesia beranggapan bahwa sesuatu yang datangnya dari Timur Tengah itu pasti berbau religius. Entah apapun itu, entah musiknya, entah kebudayaannya, entah seni budayanya, pasti yang berbau dari Middle East atau Timur Tengah itu pasti agak religius. Dalam hal ini ustadz dan ustadzah kebetulan berasal dari Timur Tengah, sehingga mereka menganggap bahwa bahasa ini adalah bahasa yang sangat sakral dan wajib kita muliakan. Seperti itu. Tentunya tidak hanya ustadz dan ustadzah juga, ada beberapa lagu yang dari padang pasir, nuansa padang pasir, sehingga walaupun itu adalah lagu percintaan, walaupun dalam tanda kutip yang menyanyikan lagu padang pasir tersebut adalah non muslim, karena datangnya dari nuansa padang pasir dari Timur Tengah, sehingga orang Indonesia menganggap itu adalah sebuah lagu religi yang wajib kita hormati. Begitu pertama. Jadi transliterasi, kemudian pengambilan istilah bahasa yang kebetulan bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari kosakata bahasa Arab, sehingga terjadilah hal yang semacam ini. Akhirnya sosok seorang guru, profesi seorang guru dan ibu guru menjadi tersisihkan, sehingga kita sering menjumpai ada istilah yang berbunyi seperti ini, Bapak Ustadz dan Ibu Ustadzah. Padahal itu sudah salah kaprah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan campur kode dan alih kode. Seperti itu. Jadi ustadz itu sudah bahasa Arab, kemudian ditambah Bapak Ustadz. Padahal itu kan sama halnya dengan Bapak Guru dan Ibu Guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Indonesia ini mayoritas agamanya adalah agama Islam. Tentunya 80% bahkan 90% di Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga kembali lagi ke tadi, karena mayoritas agama Islam dan Islam itu tumbuh dan sangat pesat di Timur Tengah. Kemudian ketika Islam ini dan segala pernak-perniknya dan segala propertinya termasuk ustadz dan kata ustadzah itu datang ke Indonesia, sehingga itu wajib dihormati karena itu bagian dari agama dan itu adalah hal yang wajib disakralkan. Sehingga kita tidak istilahnya tidak asing lagi dengan istilah ustadz disungkem tangannya, bapak guru tidak disungkem tangannya, ibu ustadzah identik dengan keagamaan dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat Indonesia itu tidak memahami istilah, atau bukan tidak ya, tapi kurang memahami istilah dan asal muasal kata. Kenapa? Karena di kamus-kamus besar bahasa Arab itu ternyata tidak hanya ustadz yang memiliki arti mengajar. Ada muaddib, ada mursyid, kemudian ada muallim, ada lagi murabbi, dan itu semuanya bermuara kepada pendidik. Tapi kita di episode ini tidak akan membahas kata-kata yang sudah disebutkan tadi seperti murabbi, kemudian mursyid, kemudian muallim dan seterusnya. Kita hanya terfokus kepada al-ustadz dan ustadzah. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini ada salah kaprah penggunaan kata atau sosok ustadz dan juga ustadzah, sehingga ya masyarakat kita seolah-olah kalau ustadz dan ustadzah itu alim, padahal tidak semuanya, ya. Dimana kalau ustadz dan ustadzah identik dengan baju koko, kemudian kalau ustadzahnya memakai baju penutup aurat dan ada memakai burqa seperti itu dan memakai jilbab tentunya, dan selalu diidentikan dengan pengajaran agama atau pengajaran yang berbasis keagamaan. Sedangkan kalau bapak guru dan ibu guru itu identik dengan mata pelajaran umum.
Kan tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Yang mana yang benar adalah kalau ustadz itu adalah, ya walaupun ustadz dia bisa saja mengajar matematika, karena arti dari ustadz itu adalah bapak guru, sedangkan ustadz artinya ibu guru. Tetapi di Indonesia kenapa kok malah lebih disakralkan? Ya, apalagi yang ada di pesantren-pesantren. Apakah yang ada di luar pesantren tidak cukup sakral untuk kita muliakan sebagai pendidik kita? Apakah yang tidak berprofesi sebagai ustadz dan ustadz tidak wajib kita dahulukan? Kan seperti itu pertanyaannya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat Indonesia itu cepat untuk mengambil keputusan dan mengambil sebuah kesimpulan dari berbagai fenomena. Contohnya nih, misalkan di suatu daerah ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya, kemudian nanti orang Indonesia akan menganggap itu adalah hal yang sakral. Dan hal yang sakral itu karena lagi-lagi masyarakat kita adalah masyarakat dengan budaya timur, sehingga mereka akan mengasumsikan perasaan-perasaan yang berbau ketimuran juga. Sama halnya seperti ketika orang pintar itu selalu identik dengan dukun, padahal orang pintar itu kan cendekiawan. Tapi di Indonesia kenapa orang pintar selalu identik dengan dukun? Kemudian juga ya banyak selain itu ya. Kenapa sih ada seperti itu ya? Kembali lagi kepada sosial budaya kita yang semacam itu. Dan juga orang Indonesia suka mengambil keputusan yang cepat. Kemudian kata ulama itu selalu identik dengan tokoh-tokoh keagamaan, padahal ulama itu adalah sebuah kata jamak dari al-ilmu, di mana ulama itu sendiri memiliki arti ilmuwan. Padahal ilmuwan itu kan tidak selalu identik dengan keagamaan, di mana kalau di Indonesia ulama itu selalu identik dengan orang-orang yang berbaju gamis dan identik dengan keagamaan. Padahal kan itu hal yang kurang benar dan salah kaprah. Ulama itu ya adalah seorang ilmuwan, kumpulan beberapa orang yang memiliki ilmu, sehingga disebut dengan al-ulama. Tetapi kenapa di Indonesia ulama selalu identik dengan mereka yang berpakaian peci dan memakai sorban? Padahal kan tidak seperti itu. Sehingga ya seperti itulah kondisi masyarakat Indonesia. Mengapa sosok ustadz dan ustadzah ini selalu dianggap lebih sakral daripada guru? Padahal tidak seperti itu. Ya, antara guru dan juga ustadzah, kemudian ibu guru dan juga ustadzah, ini sama-sama memiliki tanggung jawab besar, sama-sama memikul tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak di negeri ini menjadi lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pandai menjadi pandai, dan dari yang tidak beretika menjadi lebih beretika dan lebih berkarakter. Sehingga tidak ada pengkultusan lagi antara kata ustadz dan juga bapak guru dan ibu guru versus ibu ustadzah, kan seperti itu. Tidak ada lagi pengkultusan antara ulama dengan ilmuwan, tidak ada pengkultusan lagi antara cendekiawan dan orang pintar. Mudah-mudahan ketika Anda melihat dan menemukan video ini, Anda bisa lebih menyadari bahwa sebenarnya istilah-istilah yang sudah kita bahas tadi adalah merupakan sebuah tatanan bahasa yang sama dan fungsinya sama. Tetapi akibat kesalahpahaman kita mengartikan sebuah ekspresi, maka seolah-olah itu menjadi sebuah pengkultusan yang seharusnya tidak kita perbuat. Silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Kalau misalkan ada salah kata dan misalkan ada koreksi, saya akan sangat senang sekali untuk bisa berdiskusi dengan sobat semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang sosok ustadz dan ustadzah ini, dan kita tidak memiliki rasa-rasa yang berlebihan terhadap kedua sosok ini. Karena biar bagaimanapun antara guru dan ustadz ataupun ustadzah dan ibu guru sama-sama orang yang berjasa dalam hidup kita dan kesuksesan kita serta perjalanan karir kita sampai detik ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru serta ustadz-ustadzku yang sudah melahirkan dan membesarkan saya, kemudian mendidik saya dan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia serta anak-anak di Indonesia. Mari kita majukan dunia pendidikan lagi, tidak ada pengkultusan lagi, dan mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.